Selanjutnya yaitu prodi hukum ekonomi syariah yang akan dibawakan oleh Embil. Kepadanya dipersilakan. Ya, makasih. Jadi di sini aku bakal ngejelasin tentang prodi hukum ekonomi syariah. Nah, itu tuh biasa juga disebut muamalah. Nah, apa sih prodi hukum ekonomi syariah itu? Nah, si hukum ekonomi syariah atau muamalah ini tuh bidang ilmu fikih yang membahas hubungan antara individu maupun kelompok yang mencakup persoalan harta benda dan aturan-aturan yang menyertainya. Nah, secara keilmuan, nanti itu kita di muamalah itu bakal mengkaji difokuskan pada bidang hukum sama ekonomi tapi secara syariah. Terus habis itu next. Nah, tipe mahasiswa HES itu yang seperti apa sih? Nah, buat kalian yang punya karakter-karakter kayak teliti, tekun, kritis, terus rasional, observan, senang berhitung, menganalisis maupun melakukan riset, nah itu tuh kayak cocok banget bakal jadi anak HES. Terus next. PPT-nya mah. Nah, terus habis itu dapat gelar apa di hukum ekonomi syariah itu, ntar kalau misalnya kita udah lulus, kita itu bakal dapat gelar SH atau sarjana hukum. Nah, terus prospek kerjanya ada apa aja nih? Prospek kerjanya itu kita itu eh, gak cuman di bidang-bidang lembaga keuangan aja, kita tuh bisa kayak masuk ke ranah hukum juga. Kayak kalau misalnya di lembaga keuangan itu kita bisa jadi kerja di bank syariah, terus pegadaian syariah, asuransi syariah, terus kayak lembaga keuangan yang lainnya juga. Terus habis itu kita juga bisa kerja di Kementerian Agama nih, kita bisa jadi stafnya, terus kayak kita bisa juga masuk di KUA gitu. Terus bisa juga di pengadilan agama. Nah, di pengadilan agama tuh kita salah satunya itu bisa jadi panitra, terus kayak jurusita, jadi hakim juga bisa. Nah, terus habis itu kita juga bisa jadi advokat. Nah, advokat tuh kayak gimana sih? Itu tuh kayak penasihat hukum, terus habis itu kayak konsultan hukum, kita jadi pengacara, terus kita juga bisa jadi notaris. Terus habis itu kenapa kita harus masuk HES? Soalnya kita tuh jadi kayak bisa tahu gitu hukum-hukum ekonomi yang kayak sehari-hari nih, kayak misalnya kita jadi tahu kalau misalnya ini tuh kita nggak boleh ngelakuin ini karena ini tuh riba gitu. Terus habis itu buat rekomendasi jurusan-jurusannya itu di univ-univ tuh biasanya bukan biasanya maksudnya jurusan HES ini tuh ada di UIN atau IAIN di Indonesia. Nah, terus habis itu buat mata kuliahnya, kalau misalnya kita tuh bakal belajar tentang hukum-hukum, terus masuk ke ekonomi juga, terus banyak pelajaran syariahnya juga sih. Kayak kalau misalnya hukum tuh, semester 1 tuh kita bakal belajar kayak masih dasar-dasarnya, kayak misalnya kita belajar asas-asas ilmu hukum, terus asas-asas hukum Islam, dasar-dasar ekonomi. Nah, ntar masuk ke semester 2 itu tuh kayak banyak syariahnya. Kalau di UIN Bandung ya, itu tuh kayak tafsir ahkam, hadis ahkam, terus habis itu ulumul Quran. Nah, ntar kalau masuk semester 3 itu masuk kita ke ranah hukumnya kayak belajar hukum perdata, hukum pidana, terus kayak hukum ketenaga kerjaan, terus masih banyak lagi. Nah, udah sih itu aja yang aku sampaikan. Ada yang mau ditanyain nggak? Ini suaranya jelas nggak? Jelas Kak, jelas. Ya buat teman-teman yang mau nanya, langsung aja tanyain yang mau tanya ada di sini. Oh iya, jalur jalur masuknya nih. Jalur masuknya tuh ada SNM, SBM, Naspan, PTKIN itu jadi kayak SNM, cuman itu kayak buat yang UIN-UIN doang sama IAIN. Nah,
UMPTKIN juga gitu, MPTN juga sama aja kayak kayak SBMPTN, cuman dia cuman ada di IAIN sama jurusannya tuh jurusannya syariah-syariah aja kayak hukum ekonomi syariah, terus hukum keluarga, kayak gitu. Terus bisa juga lewat mandiri sama jalur prestasi. Kalau jalur prestasi itu kayak bisa dari bidang olahraga kayak kalau misalnya kalian bisa di voli nih gitu, itu kalian bisa masuk jalur prestasi. Terus ada juga jalur tahfiz. Kalau buat di UIN Bandung itu jalur tahfiznya itu minimal 5 juz. Nah, itu udah sama banget kan sama husnul khotimah. Terus habis itu matkulnya pakai bahasa Indonesia semua kan Teh? Iya, semuanya pakai bahasa Indonesia meskipun kayak ada pelajarannya yang emang pakai bahasa Arab, tapi dijelasinnya juga bahasa pengantarnya pakai bahasa Indonesia sama dosen. Tuh. Kalau buat UKT itu di UIN Bandung, kalau golongan 3, kalau golongan 1, 2 itu berapa ya? Sekitar 500-an. Nah, kalau misalnya masuk ke golongan 3, itu dia 2.800.000. Kalau golongan 4 itu 3.200.000. Kalau ke sana-sana itu 4 jutaan. Tuh. Terus gelarnya apa, Kak? Gelarnya itu kita bakal jadi SH, Sarjana Hukum. Gitu. Ini UIN-UIN yang ada jurusan HES-nya. Ya, ada lagi enggak? Udah aja sih segitu yang bisa aku sampaikan. Kurang lebihnya maaf ya kalau ada yang kurang jelas, ntar bisa ditanyain di sesi pertanyaan. Aku kembaliin lagi ke MC-nya. Makasih semua.